Hai teachers, Assalamualaikum. Hari ini saya akan membagikan tentang 5 games teratas yang sangat disukai anak-anak untuk pembelajaran. Pembelajaran ini bisa pembelajaran apa aja ya teachers, nggak cuma IPS aja. Karena tema-tema dalam games ini bisa di-customize sesuai dengan kemauan kita atau anak-anak. Nah, kali ini saya akan share tentang 5 games terbaik yang sering digunakan anak-anak untuk membuat games. Dan untuk proyek kelas 9, kebetulan di pelajaran IPS, saya menggunakan metode project ya. Projectnya itu anak-anak dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Satu kelompok terdiri dari 4-5 orang. Tidak boleh lebih dari itu ya teachers, karena nanti ada yang gabut gitu ya, atau nanti ada yang tidak ikut mengerjakan gitu. Jadi diharapkan memang hanya sedikit saja, tetapi yang penting efektif seperti itu. Nah, tema kali ini saya menginginkan anak-anak membuat games gitu ya, dengan tema yaitu tentang sejarah. Yang pertama boleh tentang Orde Lama, yang kedua boleh tentang Orde Baru, dan yang ketiga boleh tentang reformasi. Nah, tujuan saya sebetulnya agar anak-anak bisa membuat games itu sendiri dan juga melayani teman-temannya dalam kelompoknya yang lain gitu ya. Jadi saya pasangkan kelompok A misalnya dengan kelompok B. Mereka membuat games masing-masing, tetapi mereka juga battle gitu dengan kelompok lawannya. Sehingga hal ini juga menjadi sangat menyenangkan dan anak-anak bisa mempelajari keterampilan-keterampilan teknis. Seperti apa ya? Yuk simak aja langsung. Yang pertama, games yang paling asik menurut anak-anak adalah Kahoot.it. Nah, nanti teachers bisa cari-cari di Google ya, atau mungkin tutorialnya di YouTube ada banyak sekali yang menjelaskan tentang teknis bagaimana membuat Kahoot. Nah, ternyata anak-anak ini jauh lebih jago ya teachers, jauh lebih jago daripada kita gitu untuk membuat games ini sendiri, dan mereka merancang sendiri pertanyaannya, memilih sendiri temanya untuk membuat. Nah, setelah itu mereka nanti akan memberikan games tersebut kepada lawannya. Nah, ini anak-anak bisa belajar lebih banyak dan anak-anak suka banget ketika diminta untuk membuat hal tersebut. Mudah-mudahan bisa jadi rekomendasi nih teachers, karena Kahoot.it itu lagi kekinian banget untuk metode pembelajaran hari ini. Yang ada di urutan kedua yaitu adalah Quizzes. Nah, teacher bisa cari websitenya juga di quizzes.com. Nah, di situ sebetulnya sudah banyak sekali gudang pertanyaan atau gudang pilihan ganda yang bisa dipilih dan nanti bisa dimodifikasi sendiri oleh teachers. Saya sudah pernah buat di video sebelumnya bagaimana tutorial untuk membuat quizzes. Nah, ini seru banget sih, anak-anak tuh suka juga ya main quizzes karena dia hampir sama seperti Kahoot sistemnya. Seperti itu, jadi dia merupakan pilihan-pilihan ganda dan juga ada sistem ranking di situ. Jadi anak-anak bisa bersaing dengan senang gitu ya, melihat dia ada di peringkat berapa, kecepatan detiknya seperti apa gitu ya. Games teratas ketiga yaitu adalah Gartic.io. Nah, di Gartic.io ini, teachers juga bisa searching dulu di Google atau di YouTube bagaimana cara untuk membuat games Gartic. Nah, games Gartic ini sebenarnya punya pilihan untuk customize. Nah, kemarin saya minta kelompok tertentu untuk membuat Gartic.io. Nah, temanya juga sama tentang reformasi, tentang Orde Baru dan juga Orde Lama. Nah, mereka harus mencari kosakata gitu ya, 50 kosakata gitu deh, yang nanti bisa digambar atau bisa ditebak. Istilahnya sih ini seperti ditebak gambar ya, seperti tebak gambar, dan itu seru banget sih. Guru juga bisa ikutan kayak gitu. Karena anak-anaknya bikin gitu ya, jadi banyak teman-temannya yang lain yang di luar kelompok yang seharusnya juga ikutan. Karena semenyenangkan itu gitu loh, kita menebak suatu kata atau dua kata melalui gambar. Games keempat rekomendasi saya yaitu adalah Minecraft. Nah, Minecraft ini adalah permainan yang sebenarnya udah ada sejak 2009 ya, tapi karena pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh Minecraft, maka semakin bisa di-customize gitu. Dan itu seru banget ya, terutama buat anak-anak cowok tuh ya, disuruh bikin games Minecraft itu adalah makanan sehari-hari mereka gitu. Jadi
ketika membuat bangunan, apakah itu membuat bangunan orde lama, orde baru, bahkan kemarin sempat ada yang gambar atau membuat bangunan gedung DPR dan juga Monas, karena itu untuk menjelaskan peristiwa krisis ekonomi dan krisis moneter pada tahun 1998. Nanti akan ada video yang akan saya sampaikan juga di video terpisah ya teachers, contoh bagaimana sih permainan Minecraft itu bisa bekerja gitu ya. Selain membuat bangunan, sebetulnya Minecraft juga bisa di-customize untuk membuat quiz. Nah, jadi nanti anak-anak bisa tuh mereka bikin ada pertanyaan juga semacam pilihan ganda, kemudian akan dipencet. Kalau dia bisa menjawab dengan benar, maka dia akan masuk ke tantangan selanjutnya. Sebenarnya Minecraft ini mirip-mirip juga sih kayak Ninja Warrior ya, kalau kita lihat di TV. Nah, mirip-mirip seperti itu, ada loncat-loncatnya gitu ya. Cuman bedanya ini ada pertanyaannya dulu gitu. Dan ini bisa banget di-customize, dunianya bisa diatur oleh mereka sendiri ya. Kalau mereka main Minecraft tuh surga banget lah buat mereka. Gitu teachers, mudah-mudahan bisa jadi rekomendasi juga. Rekomendasi kelima saya yaitu adalah Word Search. Nah, Word Search ini adalah sebuah website ya untuk mengenalkan tentang kosakata nih kepada anak-anak. Biasanya kita punya kosakata baru ya. Di sains pasti ada, matematika juga ada. IPS juga sama. Reformasi itu pun udah sebuah istilah gitu ya. Orde baru, orde lama itu adalah sebuah istilah-istilah yang mungkin saja baru bagi anak-anak. Nah, agar anak-anak lebih familiar dengan kata-kata tersebut ya, kita bisa menawarkan alternatif berupa word search. Nah, word search ini adalah sebuah website yang sangat bisa di customize juga ya, untuk agar anak-anak tuh bisa menemukan kata gitu ya. Ibaratnya itu kayak cari-cari kata gitu ya, di antara tumpukan huruf-huruf teachers. Nah, nanti untuk tutorialnya akan menyusul insya Allah. Teachers, itu aja 5 rekomendasi games yang bisa diaplikasikan kepada siswa-siswi kita dalam pembelajaran daring. Semoga ada manfaatnya dan bisa diaplikasikan. Sebenarnya tujuannya sederhana sih teachers, kita menyesuaikan diri dengan murid-murid kita agar mereka lebih senang. Ketika anak-anak lebih senang dalam belajar, maka akan menyerap informasi jauh lebih banyak. Nah, mungkin cara ini bisa menjadi alternatif ya untuk mempelajari website-website terbaru yang saat ini sedang berkembang. Oke teachers, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan senang sekali bisa sharing hari ini. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Insya Allah untuk next akan ada tutorial-tutorial untuk permainannya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.